Shalom pemercaya yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar di hari ini? Saya percaya semuanya baik. Ya, Anda hari ini sedang mendengarkan Journey of Christmas bersama dengan Pastor Elroy. Dan saya berharap podcast ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar di hari ini? Saya selalu bertanya apa kabar, karena saya percaya bahwa setiap hari adalah hari yang baik bagi kita. Sahabat, di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama dan kedua berkata, dari manakah datangnya pertolongan kita? Bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi saya percaya bahwa setiap hari dan setiap kabar Anda selalu baik. Nah, hari ini tanggal 11 Desember 2020, podcast kita masih terambil dari dalam Matius pasal 2 ayat yang ketiga. Tapi sebelumnya mari kita berdoa supaya pembacaan kita ini diberkati oleh Roh Kudus, dan kita minta Roh Kudus memberikan kita revelation, pewahyuan, supaya kita dapat mengenal Allah dengan baik dan benar lewat podcast yang sederhana ini sebagai kebenaran praktis. Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur, berterima kasih buat penyertaan-Mu atas hari ini, dan hari ini kami semua baik dalam pemeliharaan Tuhan yang hebat atas kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini pembacaan kami terambil dari Matius pasal 2 ayat 3. Lewat kebenaran praktis yang akan kami dapat ini, Tuhan membawa kami untuk terus mempercayai Allah, karya keselamatan dan penyertaan yang sempurna di masa-masa pandemi COVID ini, sekaligus Tuhan masa Adventus di mana kami semua akan merayakan Natal nanti pada tanggal 25 Desember. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada hal yang lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Hari ini kita belajar bahwa zaman iptek hari ini begitu maju. Hari ini kita sudah kenal dengan namanya era 4.0, 4.0. Zaman milenial, industri yang sangat maju dengan berbagai kecanggihan teknologi. Nah, patut membuat kita bersyukur untuk hal itu. Itu anugerah Tuhan pada zaman ini. Tetapi kita jangan berprasangka buruk terhadap iptek. Namun kita perlu waspada agar tidak menganggap bahwa iptek dapat menjawab seluruh permasalahan manusia. Karena yang dapat menjawab seluruh pergumulan manusia, untuk manusia, only Jesus. Hanya Yesus saja. Karena itu mari kita belajar. Yang pertama, iptek bukan ilah, tetapi untuk dimanfaatkan secara baik dan benar. Jangan sebaiknya kita diperhamba olehnya. Dengan ilmunya, para majusi atau orang majus ini dapat mengambil kesimpulan benar. Tetapi tindak lanjutnya untuk menemukan kebenaran menjadi salah alamat. Memang masuk akal bahwa seorang raja dilahirkan di istana. Menemukan sang raja juru selamat memerlukan lebih dari sekedar ilmu. Nah, saya merenungkan kalau sampai para majus ini yang terbiasa dalam sistem kerajaan yang ada di negeri Media dan Persia, bahwa seorang pangeran, seorang raja itu harus lahir dalam terah istana, silsilah keluarganya jelas dan lain sebagainya, yang menandakan he is a king, he is a princess crown. Tetapi yang kita lihat, mereka menemukan Yesus dalam kandang yang hina, dari seorang ordinary mother and also ordinary father. Tapi kita lihat ada the signs and wonder, the science, divine science, yaitu bintang. Karena mereka adalah astronom, maka Allah memakai bintang timur itu untuk menggiring dan memimpin mereka, dan mereka percaya kepada tuntunan Allah itu. Bapak Ibu, dari sini kita harus melihat bahwa memerlukan lebih dari sekedar ilmu untuk menemukan sang juru selamat, dan itu dilakukan oleh para majusi. Karena itu, ilmu yang ditaklukkan di bawah kedaulatan ilahi. Para majusi atau orang majus mendapatkan apa yang mereka dambakan dan cari. Ilmu dan kepakarannya tidak menghalangi mereka menyembah sujud ke hadapan sang bayi kecil yang lemah pada ayat yang ke-11 dari Matius. Kita dapat menemukan itu. Karena para pakar tadi telah menaklukkan diri kepada Kristus. Even mereka masih menggunakan otak mereka. Mereka juga menuruti apa yang dikatakan Tuhan lewat penglihatan dan mimpi. Ini sesuatu hal yang besar. Jadi hari ini kita belajar hal itu. Karena itu jadi perenungan bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia. Penentu kita akan cerdas atau bebal adalah sikap kita kepada kebenaran Allah dalam diri Yesus. Jadi yang menentukan kita akan cerdas atau bebal atau bodoh adalah sikap kita sendiri terhadap kebenaran Allah dalam Yesus Kristus.
Yohanes pasal 8 ayat 32 berkata, if you know about the truth shall make you free. Jika kamu mengenal kebenaran, who is the truth? Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau melalui aku. Ini sebuah kebenaran. Karena itu, mari kita berterima kasih atas kepandaian yang Tuhan berikan kepada kita. Perintahlah akal kita agar diri kita menjadi utuh dan dipakai untuk Allah Tuhan. Kepintaran kita, jangan sampai kepintaran kita pakai untuk melawan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, ini adalah kebenaran praktis hari ini yang kita dapat. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan dengan segala potensi, sumber daya, hikmat, kepintaran yang Tuhan berikan bagi kami. Tapi kami harus belajar untuk menaklukkan diri kami kepada kebenaran. Seperti orang Majus Tuhan, mereka adalah orang-orang terpandai, terpelajar, scholar, to extraordinary people, tapi mereka belajar Tuhan untuk menaklukkan diri mereka Tuhan dan menemukan keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar untuk menemukan segala kepakaran, kepandaian kami, kesombongan kami kepada kebenaran supaya kami dimerdekakan dan kami bisa berjumpa dan mengalami Yesus Kristus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat, Journey of Christmas di hari ini, Tuhan memberkati kita dengan segala yang kita kerjakan. Sampai jumpa pada besok hari dengan Pastor Roy dalam Journey of Christmas. Kyrie eleison, Immanuel, Maranatha.